Halo guys, selamat malam. Ini di Hong Kong sudah malam ya, jam 7 malam. Tapi karena hari Minggu, jadi masih kelihatan terang. Hari ini, malam ini, aku mau ngajak kalian melihat eskalator terpanjang di dunia. Dan masa pembuatannya ini dari tahun 1991 sampai 1993, dan tanggal pembukaan eskalator ini ialah 15 Oktober 93. Itu bertepatan 32 tahun yang lalu. Dan tinggi eskalator ini ialah 135 meter atau sama dengan 443 kaki, dan panjangnya itu sepanjang 800 meter atau 2600 kaki. Lokasinya ini ada di Hong Kong, tuh tepatnya di Sentral. Kalian kalau mau ke sini itu dari MTR Sentral exit D2, kalian lurus dan belok kiri, nanti juga ketemu. Dan kalau di eskalator ini, kalian yang mau berdiri itu harus sebelah kanan ya, karena sebelah kiri itu untuk orang yang mau jalan lebih cepat daripada kita. Nah, contohnya ini kita kalau mau berdiri dan mengikuti eskalator ini, kita harus berdiri sebelah kanan, dan sebelah kiri itu untuk orang yang mau jalan lebih cepat dan mendahului kita. Jadi kita tidak boleh berdiri di sebelah kiri ya. Kenapa tangan saya begini? Karena tujuan saya ingin menutupi paha orang yang di depan situ ya teman-teman. Dan sejarah eskalator ini, sistem eskalator dan jalur pejalan kaki di Central Mid-Levels ini merupakan eskalator tertutup di luar ruangan. Kenapa tertutup? Karena atasnya tertutup tapi di luar ruangan. Jadi kalau hujan itu kita tidak kena hujan. Dan ini terpanjang di dunia. Sistem ini mencakup jarak lebih dari 800 meter dari bawah ke atas atau sekitar 2600 kaki. Sistem ini dibuka pada tahun 1993 untuk menyediakan jalur penghubung yang lebih baik antara Mid-Levels di Pulau Hong Kong, karena wilayah Mid-Levels ini wilayah dataran tinggi. Jadi orang pemerintah Hong Kong itu mungkin jarang yang korupsi. Jadi mereka itu selalu mengutamakan penduduknya, mengutamakan warganya, mengutamakan kebutuhan orang tua, orang hamil, orang kerja. Nah, karena kan jalurnya dataran tinggi, jadi kalau mereka mau turun itu kan, kalau orang tua mungkin lututnya kurang begitu enak dibuat jalan nanti atau tergelincir. Nah, atau yang mau habis belanja bawa barang banyak, itu kayak orang di depan saya ini, kalau nggak ada eskalator ini kan berarti mereka harus naik dari tangga. Bayangkan setinggi 130 meter dengan bawaan seberat itu. Apa kalian bisa bayangkan beratnya kan? Jadi pemerintah Hong Kong itu hebatnya di sini. Dan objek wisata, dan ini eskalator juga merupakan objek wisata dan dipenuhi dengan restoran dan bar. Yang di sebelah-sebelahnya itu banyak restoran, banyak bar. Nah, dan ini di depan saya ini adalah Old Police Station, itu tempat penjaraan, tapi sekarang udah pindah jadi dimuseumkan. Ini namanya Tai Kun. Nah, nanti di depan sini juga ada mesin penghemat
patadong. Jadi kalau kita ngetutkan patadong kita di mesin ini, jadi kita nanti naik bis, naik MTR atau naik ferry itu kita bisa diskon $2. Nah ini kita masih terus ya, masih naik terus. Nah di sebelah kanan kiri saya ini itu juga banyak bar-bar, banyak orang bule, karena orang Hongkong itu kebanyakan introvert. Jadi hidup mereka cuman kerja keluarga, jarang ada yang nongkrong di sini kecuali orang turis, orang yang dari luar ke Hong Kong, orang bule yang tinggal atau kerja di Hong Kong. Mereka itu kalau malam minggu atau malam Senin mereka banyak duduk-duduk di bar-bar sini. Ada tempat gym, ada tempat yoga, ada tempat olahraga lainnya. Nah sebelah kanan kiri saya ini juga bar. Nah di depan ini sebelah kiri ini ada toko roti yang tiap hari orang luar itu mereka datang ke sini untuk beli dan sampai antri karena rotinya itu harum baunya dari kejauhan. Nah sebelah kanan saya ini juga ini tempat bar. Biasanya orang-orang bule itu mereka pada nobar, nonton bola bareng, nonton basket bareng. Nanti di sini ada kayak layar tancap. Nah ini juga kita masih naik. Pokoknya masih panjang. Kalau yang lebih keselnya itu ketika eskalator bagian tengahnya itu rusak. Apalagi kalau pagi ini jam 6 baru dibuka eskalatornya. Kalau malam kan dimatiin, jam 12 malam itu dimatiin karena katanya save energy. Orang sini kan save energy. Nanti jam 6 pagi itu dinyalain sampai jam 10.15 menit itu jalurnya arahnya arah turun ke bawah, karena kan nanti ada orang belanja, orang mau ke kantor, orang mau sekolah, tuh semuanya kan turun dari atas ke bawah. Nanti jam 10.15 menit sampai malam itu tetap naik ke atas karena mereka semuanya kan orang pulang sekolah, orang pulang sekolah mau les atau apa kan, habis belanja semuanya kan pada naik, jarang orang yang turun. Ini juga ada 7-Eleven. Di sebelah kiri saya itu ada gereja Protestan. Sebelah kanan ini juga ada bar, sebelah kiri juga bar, sebelah kanan juga bar tuh. Nanti mereka tambah malam tambah lebih rame pada duduk-duduk di tangga-tangga situ sambil bawa gelas-gelas berisi minuman gitu. Tuh kan banyak orang bule, depan ini juga orang bule, depannya lagi juga orang bule. Karena kalau orang Hongkongnya kan jarang yang keluar rumah. Mereka kalau nggak perlu itu nggak akan keluar rumah. Jadi kerjanya pagi ke kantor, pulang kantor langsung pulang ke rumah. Mereka keluar seperlunya. Ini udah memasuki jalan Kinto. Kalau bahasa sininya Kinto. Nah sampai sana Kinto, tapi kita terus naik ke atas. Di sini view-nya juga bagus kalau lihat turun ke bawah ini. Banyak syuting film juga di sini biasanya. Nah sebelah sini tuh orang jual minuman. Kita masih naik ke atas, naik ke puncak gunung. Di atas ini udah memasuki wilayah Kinto. Jadi ini eskalator itu dari Central sampai Conduit Road kalau bahasa sininya Kong Tat
Kyoto. Nah, tadi kan itu ke sana sampai Kennedy Town. Ini juga Kinto, nanti kesananya Admiralty. Itu masih naik terus, jalan. Nah, sebelah kanan saya itu juga ada bar lagi dan coffee shop lagi. Karena orang bule itu sukanya beli kopi tapi bawa laptop, jadi mereka duduk berjam-jam di situ. Kita naik lagi ke atas. Nah, ini Kokoko ini kalau di Indonesia ini semacam GoFood, Grab atau ojol gitu. Tapi mereka karena dari restoran ke tempat pembelinya itu dekat, jadi mereka jalan kaki. Karena orang Hong Kong atau yang penghuni Hong Kong itu mereka banyak jalan. Kalau orang Indo kan mau ke warung aja naik motor, mau ke warteg aja naik motor, ya kan. Kalau di sini jarang. Mereka lebih memilih jalan kaki, bukan memilih jalan kaki sih, emang diharuskan jalan kaki, jalan gitu. Naik ke atas lagi, nanti sebelah kiri saya itu ada masjid tertua di Hong Kong juga. Di vlog yang sebelumnya itu saya juga udah pernah mereview masjidnya, karena dulu juga sampai sekarang sih kalau libur itu saya juga sering ke situ, entah itu paginya, entah itu sorenya, entah itu malamnya, tapi itu diwajibkan mampir ke sini. Nah, ini pintu depannya masjid. Nih pintu depannya masjid ya. Depannya masjid ini tuh, depannya itu juga bar lagi, orang minum lagi. Jadi sebelahnya orang sholat, sebelahnya orang mabukan. Inilah Hong Kong. Hong Kong itu ya semua orang ada, macam-macam orang ada tuh, orang lagi minum-minum tuh. Toleransinya sangat-sangat hebat. Nah, ini depan ini coffee shop. Sebelah sini Feather and Bones. Feather and Bones itu jualan semacam steak, keju. Nah, ini juga bar. Ini Feather and Bone, ini Feather and Bone juga coffee shop. Sebelahnya ini Papa Gomez ini jualan makanan India. Ini pada semua tuh. Kesana juga semuanya bar dan coffee shop. Kesana itu juga semuanya. Kita naik lagi itu kan kalian bisa lihat kebanyakan kan orang bule. Kebanyakan itu orang bule. Dan ini nyampe atas ini kita nanti menemukan satu pintu, yaitu pintu kenikmatan. Karena dalamnya itu adalah supermarket. Karena supermarket itu kan enak ya, adem banget AC-nya itu. Jadi kalau cece-cece yang habis libur tapi belum waktunya masuk ke rumah majikan, mereka itu menghabiskan waktunya duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol itu di sini ya tuh. Karena di sini itu adem, karena ada kebagian AC dari supermarket ini. Supermarket ini ada 2 pintu. Yang pintu belakang, pintu depannya nanti di bawah eskalator ini. Kalau orang Hong Kong itu tidak menghabiskan ruangan, semua dipakai. Hebatnya orang Hong Kong itu ya ini, otaknya cerdas, pinter. Gak kayak orang sebelah korupsi. Mereka ingin jadi pejabat, bukan untuk rakyat tapi untuk diri sendiri. Ups. Ini udah memasuki wilayah Robinson Road.
Nanti sebelah kanan saya itu Saimurud atau Saimoto kalau bahasa kesininya. Sebelah kiri saya ini udah memasuki wilayah Robinson Road. Kalau bahasa sininya Robinson To. Jadi pemerintah Hong Kong itu memikirkan warganya atau orang tua yang nggak bisa jalan turun, mereka harus naik kursi roda, mereka buatkan lift di sebelahnya biar kursi rodanya bisa naik bisa turun. Nah itu kan ada lift, ada tangga, ada lift, ada juga eskalator. Ini adalah rumah majikannya temanku itu, sebelahnya situ bisa naik. Ini hampir nyampe puncak, dimana nanti puncaknya itu bisa menghubungkan ke The Peak ya, puncaknya The Peak. Kayaknya ada gunung Lion Rock apa gitu. Mereka itu tertib, mereka selalu berdiri di sebelah kanan. Coba kalau orang Indo, mana mungkin bapak-bapak atau ini suami-suami mau belanja tuh, ya kan? Itulah orang Hong Kong. Sayang istri, sayang anak. Kalian yang penasaran, yang ingin tahu, kalian datang aja ke sini, ke Sentral ya. Gratis kok naik ini. Gratis, nggak pakai biaya, nggak pakai uang. Tuh kan, dan ini terakhir. Ini eskalator pemberhentian terakhir. Ini udah nyampe Conduit Road. Itu bahasa sininya Kong Tat To. Ini udah nyampe atas banget. Kita udah jalan selama 135 meter. Udah ya, videonya nyampe sini. Jangan lupa main-main ke sini, lihat eskalator ya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, dadah guys, dadah, sampai jumpa, dadah.